eh Iya, mimpi mantan suami yang sudah almarhum tidak usah difikirkan. Yang penting siap Kak Rega. Oke, yang penting teman-teman usahakan untuk kemudian kalau dia sudah dalam keadaan meninggal dunia dan teman-teman sedih, ganti kesedihan dengan doa. Ya Allah, teman-teman bisa kirimkan Quran sampai hatam buat dia, bisa kirimkan Yasin buat dia, bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia, ya kan? Bisa sedekah atas nama dia dan seterusnya. Nanti malam live nggak live, kalau nggak live lagi sama aja, nanti suruh ganti lagi sama TikTok. Ini ganti yang kemarin sempat mati di tengah jalan ya. Jadi kita harus memenuhi durasinya seperti durasi malam dan pagi. Ini minggu kelima, jadi aku agak santai, ya udah aku buat sekarang ya. Again deadline-nya 2 hari lagi udah nggak bisa ya, kecuali yang satunya masih bisa kita tunda. Ustazah, sholat merasa sia-sia karena tidak khusyuk. Nggak perlu Mbak. Yang penting Mbak lakukan aja rukun sholat. Pikiran kemana-mana, yang penting Mbak baca Al-Fatihah, Mbak sujud, Mbak itidal, Mbak ruku. Ya, Mbak kemudian lakukan aja, sholatnya sah Mbak. Jangan khawatir Mbak, jangan khawatir. Karena sholat itu sah jika terpenuhi rukunnya. Walaupun khusyuk dan tidak khusyuknya itu adalah soal bagian dari khusyuk dan tidak khusyuknya itu adalah bagian dari keutamaan saja. Oke. Ustazah, bolehkah nikah janda tanpa wali? Nggak boleh ya. Jadi kalau janda menikah harus pakai wali ya, teman-teman ya. Karena wali itu adalah rukun sholat, rukun nikah ya. Ustazah, suami kerjanya sales mobil, jelas kena imbasnya. Dalilnya Mbak, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau kita sales mobil, kita mengajak, membantu orang melakukan riba, apalagi kredit, itu nggak boleh. Mohon maaf, dengan berat hati saya katakan itu termasuk melakukan aktivitas riba. Mulai dari saksi, mulai dari orang bank yang menandatangani, mulai dari sales, semuanya kena. Semoga dapat kerjaan baru yang jauh lebih barokah ya. Ustazah, kalau doa untuk anak baca Al-Fatihah aja boleh nggak tanpa dirinci doanya? Apa salahnya merinci doa? Teman-teman buatlah buku doa ya. Nah, buatlah buku doa, teman-teman doakan anaknya apa yang mau didoakan. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah, lalu kemudian teman-teman doakan anaknya. Apa yang mau teman-teman doakan, teman-teman doa aja. Ketika teman-teman berdoa, maka insya Allah itu jauh lebih mustajab. Ketika dia lebih detail. Jadi doa itu semakin spesifik, semakin mustajab ya. Ya Allah ya Karim, di diri aku sendiri aja aku ngelag guys. Dari tadi aku senyum aja jam ini guys. Ya Allah Karim, cemana lah ini ya kan. Tunggu dulu guys, gimana lah ini. Wifi-nya kurang sakti mandraguna kayaknya ya. Ustazah, di sebelahnya aku live ngelag dia guys. Apalagi di ujung kulon sana ya. Lancar ya, Masya Allah. Aku kurang bismillah kayaknya guys. Siap Mbak Yeni. Ustazah, menantu gimana? Ustazah, bolehkah meminum obat penunda haid saat dalam kondisi umroh? Boleh, nggak ada masalah. Umroh, haji boleh minum obat penunda haid. Yang tidak boleh minum obat penunda haid itu adalah kalau misalnya maaf suaminya pulang dari luar kota, lalu teman-teman minum obat penunda haid, atau misalnya teman-teman puasa atau minum obat penunda haid, itu nggak boleh. Tapi kalau umroh kemudian haji itu boleh. Oke. Ustazah, apa hukumnya jika mendahului imam? Misalnya saya sudah sujud dan imamnya baru wudhu. Agak lain sih kawan ini. Apa hukumnya mendahului imam? Imamnya, sayanya udah sujud, imamnya masih wudhu. Masih duduk atau masih wudhu ini? Masih duduk maksudnya. Oke, hukum mendahului imam nggak boleh ya. Dosanya dosa besar ya guys. Ustazah, ya kalau rambut bayi baru lahir tidak dicukur nggak apa-apa ya. Nggak ada masalah ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, ganti puasa Ramadan di hari Senin Kamis boleh. Tapi jangan niatnya digabung ya.
Satu niat, satu amal. Satu niat, satu amal ya teman-teman ya. Satu niat, satu amal. Ustazah, sikat gigi saat puasa boleh nggak? Boleh. Asal tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Kalau dia masuk ke tenggorokan dan kerongkongan, nanti dia membatalkan puasa. Ya, malam ada live Mbak Ana. Ini pengganti live beberapa hari lalu yang mati sebelum waktunya. Jadi kita harus bayar durasi ke TikToknya. Ustazah, boleh nggak kalau zakat penghasilan dikasih ke guru ngaji? Boleh. Ke guru ngaji, ke ustadz boleh karena mereka fi sabilillah ya. Ustazah, bacaan ayat kursi digantikan dengan bacaan lain dalam sholat hajat, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting dia adalah ayat Al-Quran. Jadi setelah Al-Fatihah, teman-teman pokoknya melakukan bacaan lain. Yang penting dia ada dalam Al-Quran. Itu hukumnya boleh ya. Nggak apa-apa Mbak Bebe. Siap Pak Ahmad ya. Siap Mbak Ana. Ustazah, kalau hamil dan menyusui nggak puasa, bacanya cukup bayar fidyah aja atau ganti puasa. Al-Baqarah 185. Selagi bisa ganti puasa, ganti. Kalau udah nggak mampu ganti, baru bayar fidyah. Kalau udah fidyah, ya fidyah aja. Nggak usah lagi ganti puasa. Kalau ganti puasa, berarti teman-teman bisa ganti. Ngapain bayar fidyah? Fidyah itu adalah kalau teman-teman nggak sanggup mengganti puasanya, boleh bayar fidyahnya. Kalau sanggup puasa, kalau nggak sanggup fidyah, kalau udah fidyah, ya udah fidyah aja ya. Siap Mbak Rani? Oke. Ustazah, zakat dikasih ke adik kandung yang sudah berkeluarga, boleh. Yang penting adiknya fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Itu boleh aja. Ustazah, bolehkah kita mengucapkan ulang tahun ke teman yang non-muslim? Saran aku cukup tidak usah, hey selamat ya, gitu aja ya. Ustazah, bolehkah membayar puasa yang udah lama tertinggal? Boleh sih kalau ingat jumlahnya, kalau nggak ingat nggak bisa. Siap ya Mbak Rafli ya. Ustazah, zakat mal apa sama dengan zakat penghasilan? Zakat mal itu banyak guys. Zakat mal itu bapaknya. Bapak nih punya anak. Di antaranya adalah zakat penghasilan, zakat emas, zakat tabungan gitu. Ya, jadi bisa. Jadi zakat penghasilan itu adalah part of system dari zakat mal. Oke. Siap Mbak Tuti? Ya, jadi zakat mal itu boleh dikasihkan tiap bulan selagi penghasilan teman-teman di atas 7 juta. Ya, di atas 7 juta. Ya, kalau 10 juta berarti 250.000. Ustazah, kalau udah sholat di mobil ternyata berhenti di masjid, diulang lagi atau gimana? Nggak usah, kan udah sholat di mobil. Siap Mbak Sundus ya, Mbak Kinroysyah ya. Istri punya hutang sama suami, ganti ya, Bang pinjam duit Bang. Kalau akan hutang tetap hutang. Sebaliknya, seorang suami udah ngasih nafkah ke istri, maka pahalanya pahala sedekah. Tapi seketika seorang suami ngasih nafkah ke istri, lalu kemudian istri menabungnya, ya istri menabungnya, lalu kemudian suami meminjamnya, maka suami wajib mengganti kepada istri, walaupun istrinya itu tadinya uang suami, kecuali kalau istrinya ikhlas. Oke. Kacamata nggak ada di keranjang kuning guys. Oke. Ustazah, nazar tapi besoknya berubah pikiran, nggak bisa ya, nggak bisa ya. Nazar harus dibayar ya teman-teman ya. Ustazah, fidyah itu apa? Fidyah itu adalah bayaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang tidak berpuasa Ramadan. Karena misalnya orang itu tua, nggak mungkin dia ganti puasa. Yang kedua adalah orang yang sakit dan setiap puasa dia sakit, setiap puasa dia pingsan, setiap puasa dia mimisan, dia boleh bayar fidyah. Atau ibu hamil dan menyusui, maka dia boleh bayar fidyah. Nah fidyah itu misalnya 30 hari ini dia tidak berpuasa karena sakit, maka nanti dia boleh menggantinya dengan memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa sebanyak 1,4 kg beras.
Jadi 1,4 kilogram beras teman-teman boleh uangkan kali 30 hari kasih ke fakir miskin untuk mengganti hutang puasa Ramadannya. 1,4 kilo kali 30 hari. Boleh diuangkan, boleh dalam bentuk beras yang sebenar-benarnya. Oke? Gitu ya. Kok live sore? Ya, menggantikan live yang kemarin kita bolong karena terlalu cepat berhentinya kena hutang. Nanti malam tetap live kayak biasa karena sore ini adalah minggu kelima aku nggak ada kajian ya. Ustazah, kalau gaji 4 juta tidak wajib zakat mal ya teman-teman ya. Wajib zakat mal kalau gaji minimal 7 juta. Oke? Ustazah, siap Mbak Bunda Lestari. Sedekah subuh di celengan dan dibuka pada saat tertentu. Silahkan masukkan ke celengan 2000, 2000, 2000, 2000. Tapi di waktu subuh ya, dari adzan subuh sampai habis waktu subuh. Nanti ketika udah terkumpul, teman-teman boleh berikan kepada orang fakir atau miskin dan usahakan berikan di hari Jumat ya. Siap Mbak Tuti? Iya Mbak Sundus ya. Bingung ya? Ini pengganti yang kemarin kita kurang ya durasinya. Ustazah mau tanya, apa boleh sehabis sholat duha dilanjutkan sholat hajat dan istikharah? Boleh teman-teman, silahkan aja. Habis sholat duha, sholat hajat, lalu sholat istikharah. Karena sholat hajat dan sholat istikharah itu bisa dilakukan kapanpun ya, 24 jam ya. Ustazah, kalau kita habis sholat baca doa bahasa Arab yang ada artinya juga dibaca apa tidak? Boleh dibaca, boleh tidak ya teman-teman. Kita baca Quran, baca surat atau baca doa yang ada artinya boleh dibaca, boleh tidak. Ustazah, kita sedang sholat berjemaah. Kita sedang berdoa. Imam memberikan salam ke jemaah. Apakah saya wajib jawab salamnya? Gimana Mbak Yusuf? Gimana? Ustazah, iya siap Mbak Uca. Zikir apa setelah sholat duha? Bebas kalau zikir ya. Kalau mau Allahumma innad duha ad-duha'uka wal al-ba'auka dan seterusnya. Tapi sebenarnya zikir setelah sholat duha itu bebas sih. Ustazah, sedekah yang baik untuk orang yang masih berhutang apa ya? Boleh sedekah subuh Mbak, kan ringan aja Mbak. Yang penting tiap hari. Sedekah tiap hari 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 aja dulu Mbak. Yang penting tiap hari. Ya, kumpulkan aja di celengan 2000, 2000, 2000, 2000. Siap Pak Bambang. Nanti setelah dia terkumpul ya, teman-teman baru kemudian serahkan di hari Jumat. Dan ketika sedekah itu teman-teman serahkan di hari Jumat, teman-teman berkata atau berdoa, "Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah siksa kuburan orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya dan apapun yang teman-teman ingin doakan." Kenapa kripto haram? Ya karena nggak jelas. Kripto itu kita membeli apa? Nggak jelas. Ya itu sistemnya investasi yang bagi hasil atau gimana. Instrumennya yang nggak jelas. Sama dengan Bitcoin. Itu apa? Jual beli dolar, jual beli mata uang atau apa? Kalau jual beli mata uang nggak boleh. Tapi kalau saham boleh. Karena dia ada perusahaannya. Ada wujudnya. Dia rugi, kita rugi. Dia untung, kita untung. Tapi kalau kripto itu instrumen apa nggak jelas ya. Ustazah, kalau sholat sunnah sehari 2 selain sholat rawatib, duha witir dan tahajud apa aja ya. Sholat sunnah itu banyak teman-teman ya. Coba teman-teman share-share tautan. Aku jelaskan tentang semua jenis sunnah. Setuju ya? Nah, tapi teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Tidak usah tahan napas karena kepanjangan. Sholat sunnah itu banyak. Yang pertama tidak usah tahan nafas karena udah sore takutnya nggak jadi mandi karena asik nahan napas saja, ya kan? Nah jadi sholat sunnah itu banyak. Sholat rawatib aja udah berapa? 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum setelah maghrib,
2 rakaat sebelum setelah Isya. Khusus sebelum Isya, sebelum Maghrib, dan sebelum Asar, itu sunnah biasa, tidak sunnah muakkad. Oke, nanti ada lagi sholat-sholat yang pada ya, sholat syuruk 1,5 jam setelah adzan subuh, sholat duha 3,5 jam setelah adzan subuh, ya, gitu. Kemudian di tengah malam ada sholat tahajud, ya, sholat witir, gitu ya. Dan ada juga sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Saya ulang ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Saya ulang ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah, ini 4 adalah 5 jenis sholat yang bisa kita lakukan kapanpun 24 jam ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Oke. Imam mengucapkan salam sambil berdoa. Oh, imam mau tausiah. Oh, bukan imam yang mau tausiah. Ustadz mau tausiah, mengucapkan salam dan kita sedang berdoa. Wajibkah kita jawab salamnya? Wajib. Berdoa hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Jadi berhenti dulu doanya, jawab dulu salamnya. Ya. Jadi berhenti dulu doanya, baru jawab salamnya. Berhenti dulu doanya, jawab salamnya, nanti dilanjutkan lagi doanya. Oke? Ustazah, kalau digabung sholat taubat dan masjid jangan digabung ya. Dalam beramal itu satu niat, satu amal. Oke? Ustazah, kalau kita kredit motor atau mobil, tapi usahakan nggak sampai telat agar tidak ada denda. Apa masih riba? Masih. Karena ada bunganya di dalam. Walaupun nggak telat, ada bunganya di dalam. Ya, kenapa kredit motor, kredit mobil dianggap riba? Pertama, ada bunganya di dalam pembayaran setiap bulannya. Yang kedua, kalau telat kita denda. Yang ketiga adalah kalau kita nggak bayar, maka mobil kita dia tarik, sementara yang udah kita bayar tidak dia kembalikan. Oke? Ustazah tumben tanya jawab sore, ya, menggantikan yang beberapa waktu yang lalu yang di malam hari kita berhenti sebelum waktunya, ya. Ustazah, emang sholat duha itu ada 3 bagian ya? Tahajud yang ada 3 bagian. Pokoknya lakukan aja sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat, oke? Ustazah, iya. Mbak Winda yang mana? Tahiyatul masjid setelah asar di Masjid Nabawi boleh nggak? Saran aku jangan dilakukan habis asar. Teman-teman bisa lakukan ibadah-ibadah lain seperti zikir, baca Quran, sholawat, ingat kekurangan diri, dan seterusnya. Oke? Apa hukum jika pemimpin mengucapkan doa semua agama? Karena kita bukan negara Islam, jadi pemimpinnya itu mengucapkan salam. Sementara tidak melakukan itu. Oke? Ustazah, bila taziah ke makam yang baca doa perempuan, sedangkan yang laki-laki diam, nggak apa-apa. Tapi afdolnya laki-laki yang baca doa ya, teman-teman ya. Ustazah, bolehkah wanita haid masuk masjid? Dalam hal ini 4 perbedaan ulama. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, tak boleh masuk masjid. Mengatakan boleh masuk, tak boleh duduk. Ya, terserah mau pilih yang mana. Tak boleh masuk 7 langkah berdosa, boleh masuk asal tak menetes, boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid, boleh masuk tapi tak boleh duduk. Paham atau kecepatan guys? Teman-teman terserah mau pilih yang mana. Paham atau kecepatan? Paham ya teman-teman ya? Gitu ya teman-teman ya. Utang bayar, ya. Ini kan aku live nih, ganti utang yang kemarin. Slow lah Mbak Khumairo. Satu lagi ya guys. Oke, siap. Sehat ya. Jadi terserah teman-teman mau ikut yang mana ya. Nah, kalau teman-teman punya kebutuhan dakwah,
Pilihlah boleh masuk asal tak menetes misalnya, ya kan. Nggak boleh duduk berarti berdiri, jangan pakai kursi. Kalau teman-teman ikut madhab boleh masuk, tak boleh duduk, lewat aja berdiri atau di teras, ya gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apakah sholat tarawih di masjid setiap rakaatnya selalu baca iftitah atau al-fatihah? Al-fatihah. Iftitah nggak wajib ya, iftitah nggak wajib pada semua jenis sholat ya. Halo Mbak Husnul ya, Mbak tahu kotak bukan bulat, Masya Allah namanya ya. Ustazah, sujud terakhir doanya sir atau bersuara? Di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa kita kan mustajab. Sujud ya, setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita baca Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja ya. Artinya apa? Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya Allah, berikan aku jalan keluar ya. Kenapa aku tak bisa menyematkan komentar? Ini tidak mungkin, Besti. Kenapa aku tidak bisa menyematkan komentar, teman-teman semuanya? Oke, Ustazah, bolehkah baca Allahumma rzuqni setiap habis sholat, lalu digabung dengan yang lain, doa lain? Boleh ya, teman-teman ya, boleh aja. Oke, udah bisa ya, guys. Oke, ntar ya, guys, aku kurang PW nih. Kita ganti posisi duduk. Ustazah, kalau kerja di bank, apakah itu tidak barokah? Kalau dia bagian pengkreditan, saya nggak nyaranin ya, teman-teman ya. Ustazah, kalau sujud terakhir doain orang tua atau anak, boleh nggak? Boleh. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, di sujud terakhir ketika mau habis sholat, silahkan aja. Tetapi tutup bibirnya dalam hati. Ya, tutup bibirnya dalam hati ya. Allahumma, kalau doanya pakai bahasa Indonesia, tutup bibirnya dalam hati. Oke. Oke, Ustazah, mengakikahkan anak diundang kita kasih amplop. Jangan. Kalau akikah itu kasih kado, jangan kasih amplop ya, teman-teman ya. Ustazah, saya punya warung ya, dan saya punya usaha warung dan hanya saya sendiri yang menjaganya. Pertanyaannya apa, Mbak? Ustazah, untuk sholat-sholat sunnah itu, surat sholat-sholat sunnah itu ada yang sama, boleh nggak? Boleh aja, seperti yang udah aku bilang sama teman-teman semuanya, bukan cuman Mbak sendiri loh Mbak. Ini kayaknya dari gambar-gambar sore ini, ada yang udah mandi, ada yang belum nih kawan-kawan kita nih. Ini nih kayaknya masih kok Mbak, baca suratnya setelah sholat fardu dan sholat sunnah masih kul-kul aja Mbak. Jadi wajah mereka nih masih wajah kul-kul aja, belum move on. Jadi teman-teman Mbak nggak usah khawatir, ini kawan-kawan kita masih banyak kok yang baca ayatnya kul-kul aja. Ya siap ya Mbak Ruli, gitu kan, ngaku aja lah guys. Kalau enggak ya pura-pura iya aja lah guys, biar aku nggak kalah guys. Ya tahu kan? Nah, ya enggak, ya aku gitu loh. Ustazah, benarkah setelah sholat taubat kita harus siap-siap diuji oleh Allah? Siapa yang bilang kayak gitu guys? Ujung-ujungnya teman-teman nggak jadi sholat sunat taubat karena takut diuji. Siap Mbak Busti? Nggak ada ya. Siap Mbak Latifah? Nggak ada ya. Teman-teman coba aja taubat aja. Nah, kalaupun diuji, insya Allah la yukallifullah nafsan illa usaha ya. Allah tidak akan bebankan kita, melainkan kita mampu untuk memikulnya. Jadi insya Allah semua yang Allah bebankan, yang Allah ujikan, kita mampu memikulnya. Ya, bertaubat saja ya. Ustazah, aku nggak mau lah taubat, kenapa nanti diuji? Ya udah, tidak usah bertaubat. Kalau tidak bertaubat nanti yang datang azab. Bukan lagi yang datang ujian, azab. Jadi beda azab dengan ujian. Ujian itu datang untuk orang yang taat. Dan ujian itu biasanya diukur oleh Allah. Sementara kalau musibah itu diberikan kepada orang-orang yang maksiat ya. Yang maksiat, yang apa namanya? Yang banyak dosa. Nauzubillah ya.
Alhamdulillah aku sehat. Semoga teman-teman sehat juga di sana ya. Ustazah kata Mbak Guntur, komen lari terus, tahan sikit, rem, mainkan koplingnya. Reksadana pilih yang basisnya syariah. Ya Mbak ya, reksadana ya. Oke. Ustazah, apakah setelah sholat taubat kita wajib berdoa? Istighfar. Setelah sholat taubat itu istighfar guys. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, gitu kan. Nah, Ustazah mau tanya, anak baru lahir tapi bapaknya kerja di luar negeri, boleh tidak ngazaninya lewat visi? Jangan, belum ada ijtima'ul ulama yang mengatakan azan anak bayi pakai visi atau menikah pakai visi. Belum ada jawaban. Saran aku tidak harus bapaknya yang mengajankan Mbak Vini. Boleh yang mengajankan itu pamannya atau orang-orang terdekat dengan dia ya. Nikah pakai visi. Nah ini ada yang nanya tapi status hukumnya kita masih menunggu ijtima ya. Ustazah, apakah yang harus dilakukan ketika kita pernah bersumpah tapi melanggar? Ngeri guys. Oke. Pernah bersumpah tapi melanggar sumpah itu dengan kafarat. Tuh. Ya Mbak Mama Bubuy, pertanyaan terbang, nyimak wailah. Ya cuman ya kan. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Bagaimana kalau melanggar sumpah ya? Melanggar sumpah, teman-teman bersumpah, teman-teman melanggar, teman-teman melakukan kafarat namanya puasa kafarat 3 hari berturut-turut. Sengaja aku puasa kafarat wajib atasku karena Allah. Atau teman-teman boleh memberi makan 10 orang fakir miskin selama 1 hari makan, atau 1 orang fakir miskin selama 10 hari makan. Ya, atau puasa aja lah kafarat ya. Kok jam segini live-nya? Terkejut kan? Ya. Sore ini aku nggak kajian karena kajian kita di minggu kelima itu tidak ada. Cuman tadi jam 10 dan kita ada hutang live di malam hari. Kemarin ada tutup sebelum waktunya. Itu 2 kali. Sekarang sore ini aku bayar hutang ya. Siap Mbak Husnul, Mbak Luki. Siap Mbak Vini ya. Ustazah, Mbak Zulburn. Aku juga gaget ya. Oke. Sholat sunnah langsung nggak pakai wirid, wiridnya di belakang boleh. Misalnya nih tengah malam, teman-teman teman-teman sholat taubat, hajat, istikharah, sholat taubat, hajat, tahajud, witir. Setelah witir baru teman-teman zikir dan doa boleh. Atau setiap sholat zikir dan doa juga boleh, nggak ada masalah ya. Tahajud zikir doa, hajat zikir doa, witir zikir doa, atau digabung dulu semuanya. Ya, jam 1 siang tadi nggak live ya guys, barusan aja ya, jam 3 tadi lewat 10 ya. Ustazah, bolehkah di-spill zikir hariannya apa saja? Zikir harian yang sering masyhur kita gunakan adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu doa untuk terhindar dari orang-orang zalim, makhluk halus, buaya darat, astagfirullah ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Ini zikir yang kita gunakan untuk terhindar dari orang-orang zalim, para penipu, penghujat, kemudian orang hipnotis, orang yang nipu, ini kita terhindar. Termasuk kita terhindar dari binatang buas, binatang berbisa. Kita hindar juga dari buaya-buaya darat dan kemudian lebah-lebah liar ya. Kemudian terhindar juga dari jin, setan, kemudian makhluk jahat, santet, guna-guna. Kita terhindar. Ini yang paling pokok sih, zikir yang harus teman-teman ingat. Kemudian yang kedua, zikir yang lazim kita gunakan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Dan yang terakhir yang aku nggak pernah tinggal adalah ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik, biar kita konsisten dalam ibadah. Panjang Ustazah, boleh nanti aku buatkan VT-nya.
Cara order belum Mbak Rahai, masih tanya jawab ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Nah itu doanya ya, dilakukan ya teman-teman ya. Oke Ustazah, nah ini dia doa yang kedua. Kan tapi tadi nanya doa yang aku sering sampaikan. Nah itu dia. Ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, ya pembolak-balik hati. Siap Mbak Indri ya, sebentar lagi aku spill ya. Sematkan doa yang tadi, coba guys. Ini screenshot dulu, screenshot, astagfirullahaladzim. Apa screenshot dulu guys? Ini ada R-nya, ini susah ya. Ya muqallibal qulub, tsabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, hai pembolak-balik hati, kuatkan hatiku atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Oke, Ustazah, ulangi doa jauh dari kengerian. Ya, doa adalah kezoliman ya. A'udzubika ini dia ya guys. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ustazah bikin buku kumpulan doa dan zikir. Itu Majmu' Syarif. Majmu' Syarif itu ada bukunya. Ya, cuma 80 ribuan, 500-an halaman. Nah, ya. Nah, Majmu' Syarif guys yang sering aku tampil di keranjang kuning aku ya. A'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Bisa Mbak Zia. Oke. Oh iya, lengkap ya di Majmu' Syarif ya. Siap Mbak Leo. Oke. Silakan Ustazah. Iya. Doa ketika diguna-guna akan supaya kita terhindar. Itu doanya yang tadi. Oke, a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ustazah, aku mau berbakti sama orang tua, tapi terkendala oleh sifat bapak. Jadi dinasihatin terus gimana ya? Nggak ada masalah teman-teman. Tetap mempergaulinya dengan cara baik-baik ya. Nggak ada masalah ya. Sabar aja. Ustazah, apa hukumnya kerja di pegadaian? Kalau bukan bagian kreditnya nggak ada masalah. Ustazah, iya. Boleh nggak kasih uang kita dapat dari sedekah karena sakit kita sedekahkan lagi? Boleh. Kita sakit dapat uang sedekah, itu adalah hak kita. Maka mari kita sedekahkan lagi ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ustazah, apakah sholat syuruk wanita boleh di rumah? Sholat syuruk boleh di rumah, tapi nggak dapat pahala haji umroh. Kalau teman-teman dapat pahala haji umroh, pengen dapat pahala haji umroh, maka teman-teman sholat subuh di masjid 2 rakaat, lalu teman-teman iktikaf sampai datang waktu syuruk. Apa itu iktikaf? Jadi teman-teman sholat subuh di masjid atau di musola, lalu teman-teman iktikaf nih ya di masjid sampai datang waktu syuruk. Ya, sampai datang waktu syuruk. Itu pahalanya 1 kali haji 1 kali umroh. Doanya gimana? Aktivitas syuruk itu apa? Aktivitas iktikaf itu apa? Ya, doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Itu boleh. Dapat nanti pahala haji dan umroh. Iya, gitu ya. Kok live jam segini pengganti yang beberapa waktu yang lalu kita cepat matinya, ya mati live-nya. Jadi harus diganti jamnya. Ustazah, iya. Apakah istri yang tidak berpenghasil? Gimana? Ustazah, 1 rakaat bahasa Arabnya gimana? Usolli sunnatan witron lillahi ta'ala. Jadi kalau 1 rakaat usolli sunnatan witron lillahi ta'ala. Yang 1 rakaat kan cuman sholat witir kan. Usolli sunnatan witron lillahi ta'ala. Oke. Apakah saat haid boleh menghafal surah? Boleh, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah.
Ustazah menghafal, baca sholawat, kemudian berzikir, ya, sekedar ingat-ingat kekurangan diri, nggak ada masalah. Lagi haid, yang nggak boleh itu lagi haid adalah baca Quran yang full Arab, kemudian sholat, kemudian puasa, berhubungan badan dan tawaf. Itu aja yang dilarang ya, teman-teman ya. Ustazah, apakah boleh sholat tahajud jam 4? Boleh teman-teman. Ustazah cepat sekali scrollnya. Gimana? Cara aku menjawab nggak terlalu cepat kan? Oke kan teman-teman? Oke kan? Ustazah, iya. Ustazah, Ustazah, mana dia tadi? Sholat duha 2 rakaat, baiknya baca surat apa? Kalau yang paling baik baca suratnya adalah rakaat pertama baca Asy-Syams, rakaat kedua bacanya Ad-Duha. Itu yang paling baik. Ya, yang mana Mbak Laila? Itu yang paling baik. Tapi kalau teman-teman mau baca yang lain juga nggak ada masalah. Tapi kalau ditanya apa yang paling baik, rakaat pertama baca Asy-Syams, rakaat kedua bacanya Ad-Duha. Oke? Gitu ya, teman-teman ya. Batas sholat syuruk jam berapa? Batas syuruk itu hanya 15 menit. Jadi, halo Mbak Ra. Jadi, dikerjakan 1,5 jam setelah adzan subuh, siap Mbak Tini, dan batasnya cuma 15 menit aja. Ustazah, kalau zikir apa nggak apa-apa dalam hati? Nggak apa-apa. Ya, zikir nggak harus pakai mikrofon ya guys. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Oke. Ustazah, siap ya. Dalam sujud terakhir bolehkah saya tambahin Al-Baqarah ayat 286? Boleh. Rabbana la tu'akhizna, Rabbana wa la tahmil alaina, boleh ya. Ustazah, benar sekali. Ustazah, kalau rakaat pertama ad-duha dulu gimana Ustazah? Maksudnya gimana Mbak? Oke, apa tiap hari live jam segini? Enggak, ini cuma pengganti yang beberapa malam kemarin aja. Ada 2 harus kita ganti. Dia tetap kita pagi dan malam ya. Ustazah, apakah syirik jika kita percaya minum obat zam-zam sebagai obat? Tidak Air zam-zam itu kama yuridukum. Minum air zam-zam itu sesuai dengan yang kita mau. Jadi kalau kita minum air zam-zam supaya sehat, kita dapat sehat. Minum air zam-zam biar kita cerdas, kita cerdas. Minum air zam-zam biar kita kece badai melampau, kita kece badai. Ya, minum air zam-zam tujuannya biar hati tenang, maka hati kita tenang. Maka sebelum minum air zam-zam tuh teman-teman doa. Ya, lalu kemudian teman-teman minum, lalu sangat disunahkan teman-teman menumpahkan air ke ubun-ubun seperti Rasulullah, tumpahkan ke bawah. Oke, ya, minum zam-zam sesuai. Pokoknya zam-zam itu sesuai dengan isi keinginan kita ya. Siap Pak Ahmad Gaib. Ustazah, kalau niat sholat syuruk apa yang dibaca? Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Ustazah, apa? Itu kan doa orang yang berpuasa mustajab, ya kan? Maka teman-teman berdoalah di siangnya supaya anaknya jadi anak soleh. Oke? Ustazah, apa boleh sholat isya disatukan dengan tahajud? Tidak boleh disengaja. Karena tabiat sholat isya di awal waktu, sementara tabiat sholat tahajud di akhir waktu. Kalau sengaja menunda isya di waktu tahajud, aku nggak nyaranin. Nanti takutnya termasuk orang yang lalai. Iya kalau kebangun. Kalau nggak kebangun gimana? Jadi jawabannya tetaplah isya di awal waktu dan kemudian lakukanlah sholat tahajud di akhir waktu. Kalau bisa sih. Tahajudnya usahakan di akhir waktu. Ustazah, bolehkah doa sujud terakhir banyak? Boleh. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakanku anak yang soleh. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Boleh, nggak ada masalah. Jadi 1 kali sujud banyak doa. Ya. Ustazah, pada sholat isya belum nih, kata Mbak Nyi. Ustazah, bolehkah surat pendek dibaca ketika haid? Nggak ada masalah, boleh aja.
Pengeras suaranya merek apa? Kenapa teman-teman? Kenapa pengeras suaranya? Suara jelas kah? Oke ya. Doa hati galau, Rabbi syrohli sadri wa yassirli amri, boleh. Doa melunakkan hati anak yang tadi, Allahumma layyinli qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ustazah, kalau sujud baca doa pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh aja, nggak apa-apa. Tapi diem ya. Diem. Apa namanya itu guys? Ucapkan dalam hati ya, teman-teman ya. Ucapkan dalam hati. Namanya mixio ya, teman-teman ya. Nah, Ustazah, ibuku sakit tapi dia tidak mau dibawa ke rumah sakit. Saya harus gimana? Ya, begitulah banyak orang tua. Paksakan aja, teman-teman ya. Ketika udah layak sakit, kita bisa membawa, paksakan aja. Ya, paksakan aja supaya dia mau dibawa. Ya. Nah, dia mau apa? Kalau dia mau alternatif, selagi tak melanggar syariat, boleh. Tanya maunya dia, karena nggak boleh. Sakit harus diobati. Kalau nggak, zolim ya, sama diri sendiri ya. Doa biar semangat terus, Zah. Kenapa teman-teman nanya doa biar semangat? Lagi nggak semangat kah? Nah, Ustazah, bolehlah nggak ngaji Al-Quran baca di HP saat haid? Boleh aja ya. Ustazah, terkadang kalau sholat isya sama witir sama tahajud kadang kelewatan. Ustazah, kadang sholat isya sama witir sama tahajud kadang kelewatan. Gimana pertanyaannya? Terkadang kalau sholat isya sama witir tahajud kadang kelewatan. Gimana maksudnya kelewatan gimana Mbak? Zah, bagaimana caranya kita mau sholat wajib kalau sakit di ruangan ICU, kondisi sadar? Mbak boleh bertayamum atau boleh ditayamumkan? Sama perawatnya boleh minta aja saudaranya untuk minta tayamumkan. Sholat dengan kedipan mata, setiap takbir berkedip Mbak baca dalam hati, gak ada masalah ya. Ustazah, anak sudah dewasa tapi tidak mau sholat padahal udah disuruh. Apakah sebagai orang tua kita berdosa? Tidak. Yang penting kita udah nyuruh. Ya, soal urusan dia itu urusan dia dengan Allah. Yang dosa itu kalau kita diam guys. Kalau kita diam kita dosa. Kalau kita udah nyuruh kita nggak dosa. Sama dengan saya misalnya punya ilmu, saya nggak dakwah, saya dosa. Yang penting saya dakwah, ya kan? Oke, Ustazah, kalau baca zikir dan bacaan menggunakan HP boleh tidak? Boleh aja sebenarnya. Ya, apalagi kalau haid ya. Oke, Ustazah, iya dikasih tahu. Ustazah, sepupu balik umroh, tapi saya nggak dikasih tahu. Tapi kakak saya tahu, kakak ngajak nengok, ke sana apa tidak? Ke sana aja. Dia mungkin lupa aja. Ya, jadi pulang umroh, si A dikasih tahu, aku nggak dikasih tahu, mungkin dia lupa saja. Dan dia berharap teman saudara yang lain memberitahu kepada kita, ya. Datang saja. Ikhlas saja, datang aja. Oh, aku nggak dikasih tahu, dia dikasih tahu, nggak usah permasalahkan. Datang saja. Terus silaturahmi hukumnya bagus ya. Oke, kadang-kadang ada yang gitu ya, teman-teman ya. Aku nggak dikasih tahu, aku nggak diakui sebagai adik, nggak usah, datang aja ya. Ustazah, jelaskan kata mahram muhrim sama aja ya. Ustazah, kalau baca doa dalam sholat menggunakan bahasa Arab, apakah perlu dilafazkan atau dalam hati? Baca doa atau baca apa nih? Sebentar ya. Kalau baca doa dalam sholat, doa yang mana Mbak? Doa yang mana nih? Bacaan sholat atau gimana? Kalau pakai bahasa Arab, sholat itu dilafazkan sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Jadi sholat itu buka mata, buka bibir. Nggak boleh tutup mata, tutup bibir. Nanti dia makruh. Jadi kalau bisa teman-teman kalau sholat itu buka mata, buka bibir. Oke. Ustazah, kalau bacaan sholat qobliyah subuh surat apa aja? Terserah. Ustazah, gosok gigi waktu puasa sebenarnya boleh aja. Asal teman-teman nggak masukkan ke tenggorokan dan kerongkongan. Kalau masuk dia batal, ya. Cantiknya agak lain, iya, efek micin ya. Ustazah, apa sholat syuruk di rumah? Boleh sholat syuruk di rumah, tapi cuma dapat pahala syuruk. Dia nggak dapat pahala haji umroh. Kalau mau dapat pahala haji umroh, harus subuh di masjid, lalu itikaf sampai syuruk, baru pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Siap Mbak Leli? Lagi ngaji kentut, lanjutkan apa wudhu lagi. Sangat dianjurkan berwudhu, tapi tidak wajib. Karena berwudhu saat baca Quran sunnah, tidak wajib. Wudhu saat sholat wajib.
Wudu saat mau tawaf wajib, tapi wudu saat baca Quran sunnah. Halo Mbak Rani, Mbak Lilis, Mbak Cipa. Siap ya. Gimana kalau haid baca surat pendek? Nggak apa-apa. Ya haid solawatan, ngulang hafalan, baca doa-doa pendek ya. Muhasabah diri ya, ingat kekurangan diri. Halo Mbak Noni, Mbak Nuni, Mbak Sri, Masya Allah ya. Ustazah, saya kan kerja sebelum berangkat duha tapi baru jam 6.30. Tergantung Mbak waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Kalau Indonesia Barat belum lagi bisa sholat duha 6.30. Kalau Indonesia Timur boleh. Kalau Indonesia Tengah coba cari tahu. Aku nggak terlalu paham jadwal sholat karena setiap daerah itu beda-beda. Halo Mbak Despa, coba diketik ulang. Siap Mbak Virgo. Bagaimana hukumnya kalau baca Quran dalam hati? Kalau baca Quran dalam hati boleh, tapi kalau bisa jangan sering-sering. Kenapa? Karena kita perlu mengecek bacaan huruf kita. Yang mana ha, yang mana kha, yang mana tha, yang mana sya, yang mana so. Semuanya kita perlu cek. Maka kalau dalam hati terus, bagaimana teman-teman bisa melakukan perbaikan dari bacaan Al-Quran kita. Jadi baca Quran itu usahakan bersuara. Ya. Ustazah, niat wudu sengaja aku berwudu karena Allah atau aku angkat hadas kecil. Sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Itu doanya. Sengaja aku berwudu. Wah, doa wudu apakah perlu aku spill secara jelas? Siap Mbak Mitra, jazakunallah. Mbak Zafa, jazakunallah. Jadi sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Kalau duha 4 rakaat, apakah 2 salam 2 salam? Lebih bagus 2 salam 2 salam. Tapi kalau 4 rakaat 1 kali salam boleh aja, cuman caranya agak rumit. Dia tidak pakai tahiyat awal. Jadi langsung berdiri kayak sholat taraweh. Bagusnya 2-2 aja. Aduh, Ustazah, kalau suami malas sholat bagaimana? Yang penting kita udah ingatkan dan doakan Mbak Suraya. Persoalan dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Kita nggak dosa lagi. Ingat, mengingatkan orang ada beberapa cara. Yang pertama, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, wajadilhum billati iya ahsan. Ingatkan tanpa menyakiti. Yang ketiga, wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Suami yang sekarang tak sholat, suatu ketika bisa jadi menjadi suami yang paling taat. Jadi ingatkan, doakan. That's it, itu aja. Oke. Mbak Siva, Mbak Mitra. Ustazah, bolehkah tidak meminta anak berjanji dengan Al-Quran? Jangan ya. Hati-hati nanti jadi sumpah. Rasulullah pernah bersabda, tidak adalah umatku yang penyumpah dan pencarut. Sumpah itu hanya dilakukan untuk mengambil kesaksian di pengadilan. Selebihnya kalau bisa jangan ya. Siap Mbak Wisnu, Mbak Ustazah, apa rangkaian sholat sunnah di Mekah dan Madinah? Teman-teman pahami ada beberapa sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Sebentar ya guys, aku kurang PW. Bentar ya, aku mundur dulu guys. PW dia guys. Ustazah, iya. Apa rangkaian sholat sunnah yang bisa dilakukan 24 jam? Boleh, nanti teman-teman di Mekah Madinah itu kan nyampe di Masjid Quba, misalnya jam 3 siang. Terus tour leadernya bilang, ayo sholat di sini 2 rakaat. Nah, coba teman-teman pelajari. Apa sholat yang bisa dilakukan 24 jam? Sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudu, sholat tahiyatul masjid ya. Itu 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun ya kan. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah ya. Atau sholat hajat ya. Sholat taubat nanti berbanyak istighfar ya. Kemudian ada lagi sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah ya. Kemudian ada lagi sengaja aku sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ini 5 sholat nih. Jadi kalau pergi umroh 5 sholat ini dilakukan kapanpun boleh 24 jam ya. Dan kemudian teman-teman
Yang penting bedanya cuma niatnya. Cara sholatnya sama kayak sholat subuh. Kemudian perbanyak baca Al-Quran, kemudian ingat kekurangan diri, berzikir. Itulah amal yang banyak dilakukan di Mekah, Madinah. Kalau sedang sholat kita menguap gimana? Menguap dalam sholat itu adalah makruh. Makruh itu, halo Mbak Sundus, Mbak Erik, Pak Erik. Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Jadi kalau menguap dalam sholat, usahakan ditahan. Payah ditahan Ustazah, buang aja. Tapi makruh. Sholatnya sah, tetapi menguapnya makruh ya. Ustazah, saya ingin teman ikut hijrah, tapi saya takut dia tersinggung ya. Jangan dulu zon, jangan berprasangka dulu. Ajak aja dulu, pengajian ya gitu kan. Ajak aja dulu, belum tentu dia tersinggung. Jangan-jangan cuman prasangka kita aja ya. Kalau ada niat untuk berdakwah itu bagus. Teman-teman silahkan teman-teman lanjutkan. Kalau dulu kita pernah meninggalkan sholat fardu, kalau ingat boleh ganti, kalau nggak ingat nggak apa-apa. Ustazah, cara menjawab azan dalam kamar mandi. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Aku mau jelaskan tentang cara menjawab azan dalam kamar mandi. Teman-teman, ada 3 cara. Kita mau masuk kamar mandi, lalu azan. Cara pertama adalah jawab azan di luar dulu. Baru nanti masuk kamar mandi. Wah. Terus gimana dong Ustazah? Ya udah, kalau seandainya nggak tahan, maka teman-teman lanjutkan masuk aja ke kamar mandi dulu. Jangan ditunggu ya, masuk kamar mandi. Setelah itu ada pilihan kedua, menjawabnya tutup bibir dalam hati. Oke. Kemudian yang ketiga, atau teman-teman keluar dulu. Dirapel bacaannya nanti ketika teman-teman berada di luar kamar mandi. Silahkan pilih salah satu. Aku tim yang merapel di luar kamar mandi karena nggak nyaman jawab azan di kamar mandi walaupun dalam hati. Lebih suka Ustazah pribumi kayak gini. Oh aku pribumi ya guys. Pribumi ya, Masya Allah ya. Ustazah, kalau sholat tahajud berdoa dengan bahasa Indonesia itu bersuara atau dalam hati? Kalau teman-teman udah selesai doanya, udah selesai tahajudnya, ya kalau udah selesai tahajudnya, teman-teman doa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Yang penting sholatnya pakai bahasa Arab ya. Ustazah, oh iya siap. Yang nggak terbaca maaf ya, boleh typein ulang karena ini ya gitulah. Kalau kerja online gajinya pakai dolar boleh nggak? Boleh teman-teman. Kerja online nanti gajinya pakai dolar. Nggak online pun nggak apa-apa. Ya, gaji pakai dolar mantep ya. Nggak ada masalah. Nah nanti teman-teman bisa konversi ke rupiah atau dibiarkan aja di rekeningnya. Ustazah, kalau suami sudah meninggal terus istrinya kawin lagi, kalau ngirim Al-Fatihah sampai enggak? Sampai insya Allah. Untuk kaum muslimin muslimat aja sampai ya. Teman-teman nanti bilang sama suaminya, bang, aku tuh sayang sama abang, bukti sayangku kepada abang. Kalau aku meninggal nanti, abang menikahlah, kuburkan aku, menikahlah. Sebagai bukti perhatianku nanti aku datang pas ijab kabul. Bilang aja gitu guys ya, nggak ada masalah. Doanya tetap sampai ya. Oke. Iya. Ustazah, sholat awabin al-ikhlas. Oke. Kalau sholat sunat awabin itu dilakukan dari maghrib menjelang isya. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Nanti setiap rakaatnya setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya teman-teman ya. Oke guys. Ustazah mau tanya, ya Mama minta nih. Kalau belum lancar baca Quran boleh umroh nggak? Boleh, nggak ada masalah, pergi aja umroh. Bawa Quran Latin, baca Arabnya, kalau terkendala baru baca Latinnya. Ya, Ustazah amalan untuk anak muda skripsi, lakukan sholat hajat, lalu kemudian doakan anaknya biar mudah skripsi. Bilang sama anaknya, ujian ada nak, secantik apapun skripsimu, dosen itu memang dia kerjanya cari kesalahan. Memang kayak gitu guys. Contoh ya, misalnya nih ada mahasiswa udah pinter,
Kalau lagi nguji, kami tetap cari salahnya. Kalau seandainya kekurangannya untuk disempurnakan. Kalau seandainya udah sempurna dia, masa pintar lah lagi dia dari dosennya, ya kan? Jadi jangan berharap skripsinya sempurna. Biasa-biasa saja, jarang kok yang nggak lulus ya. Jadi ujian aja lah. Sepintar apapun kita, tetap aja kok akan dicoret. Aku buka ya guys. Jadi jangan berharap sempurna. Aku S1, S2, S3 aku prinsipnya gitu. Karena aku ngajar, oh aku tahu. Segimanapun aku buat, itu pasti juga akan dicoret. Karena itulah tandanya dosennya bekerja, ya kan? Nah jadi nggak apa-apa, anggu-anggu aja. Salah anggu-anggu jawab, anggu-anggu jawab, ya kan? Santai aja guys, ujian kayak ngobrol aja, insya Allah ya. Ustazah, kalau halangan tidak teratur karena KB gimana? Statusnya sama, ya. Statusnya sama, lebih dari 5 hari, lebih dari 15 hari itu istihadhah. Teman-teman boleh mandi, lalu teman-teman kalau istihadhah boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf seperti orang normal ya. Aku ingat waktu ujian S3 aku guys, bercanda dosennya guys, cuma nanya kayak gini guys, Pancasila nomor 4 apa? Aku ngangak-ngangak guys, tak dapat aku jawab. Kata dosennya cemana lah ini Al-Fatihah apa? Pancasila nomor 4 tak dapat jawab. Aku lagi mikirin disertasiku yang ditanya Pancasila. Tentu ngangak-ngangak aku kan guys. Bingung juga aku, apalah hubungan Pancasila dengan isinya. Gitu kan. Nah di luar skripsi dia bercanda dosennya kan. Pusing dia mungkin nanya aku, ditanyanya Pancasila guys. Tapi memang aku tak tahu jawab waktu itu ya. Oke, Ustazah udah grogi kan. Ustazah saya tidak hafal Al-Quran ya kan. Tapi saya sudah daftar Haji Plus. Ya Allah, haji tidak perlu hafal Quran, tak ada hubungan, berangkat haji saja, semoga mabrur ya. Oke, gitu ya, boleh gitu ya teman-teman ya. Halo Mbak Iva, kayak gitu. Zak, bullying termasuk fitnah enggak? Bullying itu termasuk bab fitnah ya. Dan kemudian bab al-la'ib ya, dia merugikan orang lain, dia zolim ya, gitu ya teman-teman ya. Ya, siap Mbak Yunda. Ustazah, ketika suami membantu pekerjaan istri, terus mertua marah karena suami bantu istri. La ta'ah indal ma'asi. Tidak boleh taat kepada mertua yang seperti itu. Suami istri memang saling membantu. Mau gimana lagi? Iya kan? Nah, Ustazah, kalau saya dengar ceramah sering nguap. Kenapa ya? Gak ada. Mungkin kebetulan aja sih. Siap Mbak Tititan ya. Atau mungkin kurang berpikir kali ya teman-teman. Aku selama ceramah di 20 tahun aku kajian jarang lihat jemaahku yang ngantuk. Kalau dia ngantuk mungkin terlalu capek banget aja itu ya. Ustazah, sholat taubat dilanjutkan sholat tahajud boleh tidak? Jawabannya adalah boleh. Ustazah, dosakah istri kalau nolak halus hubungan sama suami karena lagi nggak mood, efek gerak panas jadi nggak mau? Kalau suaminya ridho nggak ada masalah. Jadi nolaknya halus aja. Mainkan koplengnya biar dia ridho dengan penolakan kita. Ya, Ustazah, bagaimana menenangkan hati yang selalu merasa bersalah? Ingatlah teman-teman bahwa Allah pernah berjanji, Innallah yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampunkan semua dosa-dosa kita. Jadi jangan berputus asa. Jadi kalau teman-teman melakukan nggak yakin bahwa selalu meratapi dosa itu juga nggak boleh. Artinya kita boleh bermuhasabah diri, tapi juga harus keep moving, berharap Allah akan mengampunkan ya. Oke, bagaimana cara tetap fresh dan cantik? Siap Mbak Rosma, micin lah ya. Ustazah, nifas lebih dari 40 hari gak apa-apa ya. Sebagian mazhab mengatakan hingga 60 hari ya. Ustazah, kalau zikir sambil mendengarkan lafaz di HP boleh nggak? Boleh aja teman-teman ya. Ustazah, saya rasa bersalah sama ibu saya. Masih hidup nggak? Kalau masih hidup, ganti rasa bersalah dengan bakti. Kalau udah meninggal, ganti rasa bersalah dengan amal. Kita bisa kirimkan Quran sampai hatam buat dia.
kirimkan yasin buat dia, kirimkan sholawat buat dia, sedekah dan mendoakan pahala untuk dia, wakafkan Quran atas nama dia, ada rezeki badalkan umroh dia, ya, kemudian doakan dia puasa sunnah dan kemudian di tengah puasa doakan dia, masya Allah ya, itu bisa ya. Ustazah, yang single kalau mau menikah harus minta ridho anaknya enggak? Sebenarnya itu bagian dari adab sih. Enggak juga sih. Yang penting walinya setuju ya. Ustazah, setelah zikir duluan berdoa atau baca Al-Quran? Terserah. Zikir, doa, baca Quran. Baca Quran, zikir, doa. Doa, zikir, baca Quran. Terserah. Karena dia bukan ibadah yang ada rukun ya. Ustazah, ngirimkan Al-Fatihah untuk muslimin muslimat bisa enggak? Bisa. Halo Mbak Walismi. Salat hajat, taubat, tahajud, taubat, hajat, tahajud, taubat, hajat, tahajud, witir, witir, taubat, hajat, tahajud, taubat. Terbalik-balik juga enggak apa-apa. Zikirnya boleh di akhir, boleh setiap sholat. Enggak ada masalah. Dia ibadah sunnah saja. Oke. Ustazah, iya. Sholat sunnah langsung Al-Fatihah boleh nggak? Boleh aja. Karena iftitah itu tidak wajib. Iftitah itu sunnah saja ya. Oke. Ustazah, sebelum sholat duha, sholat taubat dulu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sholat taubat itu bisa dikerjakan kapanpun. Habis maghrib boleh, habis isya boleh, jam 3 siang boleh, habis duha boleh, sebelum duha boleh, boleh aja ya. Oke. Bolehkah mengkodo sholat asar esok hari setelah asar? Kalau lupa boleh. Tetapi selagi masih ada waktu asarnya. Kalau waktu asar udah habis nggak bisa karena udah masuk jadwal haram sholat. Ustazah, iya benar urutannya terserah aja Mbak Sundus. Kalau sholat sunnah itu urutannya terserah aja. Yang penting dikerjain. Karena tidak ada yang saling mendahului. Ya. Nah gitu ya. Gitu ya. Ustazah, kalau ada flek pas mau sholat isya nggak boleh. Kalau ada flek sebelum haid dan setelah haid nggak boleh. Sampai cairan flek dan kuning itu berubah menjadi cairan putih. Kalau dia udah berubah menjadi cairan putih aman ya. Apa hukumnya mendiami suami karena sibuk main game top up dan cuek di rumah HP aja sholat susah? Kalau dia lagi main game tentu didiamkan, cemana lah ya kan, enggak juga sadar dia diintip-intip. Nah, cuman nanti saat teman-teman lagi santai bilang sama dia, "Bang, janganlah main game terus bang, begini dan begitu." Jangan saat main game. Tapi teman-teman diamkan karena sebel dan akhirnya bermusuhan, itu dosa. Jangankan suami, orang lain aja tak boleh kita diamkan dengan sengaja sampai 3 hari. Sampai melewati hari Senin dan Kamis. Kita diamkan sengaja. Itu nggak boleh. Aku dengan tetanggaku diam-diaman. Bukan karena kami sengaja. Kami nggak ketemu guys. Ya ketemunya mungkin sekali berapa. Enggak juga ketemu ya. Sebelah kiri, depan jarang ketemu. Yang depan sana keluar jam 3 subuh. Samping sini keluar mungkin pagi. Depan sana pagi. Nah pagi belum keluar. Ya sore mereka udah nyampe, aku maghrib nyampe. Tak ada kita sapaan, tapi bukan karena kita bermusuhan. Memang karena nggak nampak hidungnya itu, ya kan? Tapi kalau karena bermusuhan nggak boleh ya. Ustazah, batas waktu sholat asar sampai cahaya merah ada di atas langit ya. Ustazah, ngirim Al-Fatihah untuk muslimin muslimat boleh mbak. Witir 1 rakaat boleh mbak. Ustazah, apakah ada karma dalam Islam kepada mertua dan orang tua yang kita itu udah sebel banget? Dalam Islam aku nggak terlalu tahu apakah itu karma. Tapi dalam Islam ada sebuah dalil, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau orang itu bisa berbuat baik maka kembali kepada dirinya. Kalau dia berbuat jahat kembali pula kepada dirinya. Jadi apakah itu adalah karma, itu teman-teman yang paling tahu ya. Oke. Kita juga nggak usah berharap karma untuk orang lain. Lu jahat sama gua lu kena karma. Nggak perlu teman-teman.
Alah kamu jahat sama aku, mudah-mudahan kau tunjukkan balik. Nggak perlu kita berharap yang jelek dari orang lain. Nggak usah kita haramkan jelek, nggak usah kita harapkan jelek, nggak usah kita doakan jelek. Itu udah diurus sama Allah. Kita ngurus diri kita saja. Oke ya. Ustazah, bolehkah saya kirim Al-Fatihah buat saudara yang non-muslim? Nggak bakal sampai mbak. Ya, karena dalam agama Islam hanya sampai kalau dia meninggal, itu tidak sampai. Kalau dia hidup, yang sampai itu hanya mendoakan dia untuk masuk Islam. Ya, Ustazah, apakah afdol kalau zikir di jalan motoran dilakukan dalam hati atau lebih baik disebut dalam hati atau disebut lagi motoran? Gak ada masalah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi boleh aja sambil zikir motoran. Ya, it's okay ya. Ustazah, kirim Al-Fatihah untuk almarhum suami, disebut namanya enggak? Boleh sebut, boleh tidak. Enggak pun enggak apa-apa. Banyak Rasulullah mendoakan pahalanya untuk istri dan anaknya, tidak sebut nama. Ya. Jam 5 apa masih bisa asar? Coba dicari tahu di tempat teman-teman sendiri. Karena jadwal asar di tempat kita itu beda-beda. Ya. Kalau zikir dan sholawat nggak dihitung nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman kalau teman-teman hitung itu bisa upgrade. Hari ini 100, besok 100, besok 120, turun jangan, nambah boleh. Kayak gitu ya guys. Supaya kita bisa mengukur kadar keimanan kita. Siap Mbak Sahwelah ya. Ustazah, saya tegur suami main komputer tapi terus dimarah pula, ya kan? Walaupun saya cakap baik-baik je, udah sabar aja, ya. Sekarang mungkin belum masuk, besok belum masuk, besoknya dia berubah, ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, apa ada hukumnya makan makanan selamatan untuk orang meninggal? Hukumnya nggak ada, kewajibannya nggak ada. Hanya saja kalau kita ngasih makan untuk orang, kalau kita, halo Mbak Momi Brian, coba diketik aja ya. Kalau kita bersedekah itu tentu hukumnya sunnah. Masih ada Mbak Rosita jamnya ya. Ustazah, janda punya uang 1 juta, sementara belum ada penghasilan. Berapa sedekahnya tiap hari? Tergantung kebutuhan teman-teman sedekahnya. Ya, nanya sedekah teman-teman tergantung teman-teman mau sedekah berapa. Semoga lebih besar lagi penghasilannya. Ustazah, kalau mau sedekah atas nama orang tua, tidak perlu panggil Ustadz untuk mendoakan. Enggak usah, kita aja yang sedekah. Ya Allah, saya sedekah 1 juta. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tua saya. Berhentilah malaikat menyiksanya. Ringanlah sisa kuburnya. Ya, angkatlah segala dosanya. Terimalah segala amalnya. Bisa kita doa sendiri ya. Lebih afdol doa anak ya. Tata cara jawab azan yang betul Zah. Nunggu siap per ayat gimana? Ya nunggu siap ya. Menjawab azan. Teman-teman boleh share tautan. Tap layarnya. Aku jelaskan tentang cara jawab azan. Iya Mbak Tina. Oke ya. Pertama, jika muazzinnya bilang Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Nanti sebentar lagi Mbak Rosita bisa beli ya. Kemudian kalau imamnya bilang imam, iya Mbak Erna yang sabar ya. Teman-teman kalau kelewatan ya pertanyaannya. Kalau muazzinnya bilang Allahu Akbar, kita bilang Allahu Akbar. Kalau muazzinnya bilang asyhadu an la ilaha illallah, kita bilang asyhadu an la ilaha illallah. Kalau muazzinnya bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kitanya bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Bisa Mbak Rosita. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Jadi semuanya sama. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu dia bisa melakukan yang namanya jawabannya la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau nanti dia ada azan subuh nih, as-sholatu khairum minan naum gitu ya, maka kita jawabnya
Sodaqata wa barorta. Gitu aja, lebih gampang ya. Kayaknya malam ini kasih yang gampang aja biar nggak oleng ya. Sodaqata wa barorta. Iya kan? Nah nanti kalau seandainya dia dapat gitu ya. Seandainya dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Gitu teman-teman, gampang kan? Jawab ya. Sodaqata wa bararta. Siap Mbak Lina ya, Mbak Umi Siti, Pak Irwan. Ustazah, bolehkah baca Quran sambil tiduran? Boleh, gak ada masalah ya. Ustazah, kalau membayar hutang ternyata dari hasil tipu, haram nggak? Enggak, dosa perbuatan dia, uangnya kita pakai aja. Kan bukan perbuatan kita. Oke. Doa ziarah kubur yang singkat. Allah, itu yang singkat. Doa ziarah kubur yang singkat. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Itu yang paling singkat. Ya Allah, jadikanlah kuburan beliau bagian dari taman-taman surga. Ya. Memelihara monyet enggak haram. Karena kan enggak najis ya. Siap Mbak Umi ya. Kecuali pup dan pipisnya. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Ya. Nah ini ya teman-teman, Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Ya, itu doanya. Itu paling gampang ya. Siap Mbak Ida, Mbak Zubaida. Ibu tiri galak, setiap bicara lalu ngajak ribut. Apakah memboleh menjauhinya? Kurangi urusan dari dia boleh, tapi memutus silaturahmi nggak boleh. Sekedar mengurangi urusan saja tanpa memutuskan silaturahmi ya. Oke, itu dibaca saat ziarah ya. Saya mau umroh, apa saya bisa mendoakan anak yang beda agama? Bisa, tapi tetapi hanya boleh boleh dia itu kita ajak masuk ke dalam Islam dalam doa kita. Doa yang lain tidak bisa. Ustazah ngomongnya gampang banget sih kelihatannya. Gitu ya. Sulit lah, begitu sulit enggak guys? Ya kan ngobrol-ngobrol aja guys, ya kan? Oke, gitu ya. Ustazah, boleh puasa Senin Kamis, boleh enggak di hari Kamis aja? Boleh, kan hukumnya sunnah ya. Ustazah, bolehkah terima orderan kue perayaan Natal? Aku enggak nyaranin, karena itu syubhat teman-teman. Syubhat itu. Ya, kita khawatir berta'awun, bertolong menolong dalam keburukan ya. Enak pokoknya jawabnya. Siap, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Ustazah, bolehkah baca ayat Al-Quran yang ada terjemahannya? Yang ada terjemahannya masih ada ulama yang membolehkan. Tetapi kalau yang full Arab itu mutlak gak boleh dipegang. Tetapi kalau dia ada Arabnya, ada Latinnya, atau yang ada di handphone masih ada ulama yang membolehkan. Ya, siap Mbak My School. Zah, apa bila suami selalu nyuruh doakan dia dalam sholat agar banyak rezeki, tapi suami gak pernah sholat? Ini agak lain nampaknya. Bilang sama dia, Bang, salah satu faktor penghambat doa istri sampai adalah kalau suaminya nggak sholat. Nah gitu. Terus langsung dia, dari mana kau tahu? Ustazah Nela yang cakap. Bang, mak meninggal juga aku guys. Jadi intinya gini guys. Kalau kita nggak sholat, kita nggak puasa. Misalnya aku nggak sholat, aku nggak puasa. Makku mendoakan aku itu terhijab guys. Iya kan? Misalnya teman-teman nggak sholat, teman-teman nggak puasa. Orang tua, orang yang paling Allah ijabah doanya. Ya, itu terhambat doanya, guys. Terhambat doanya itu. Ya kan, salah satu menghambat doa kita. Doa kita aja dihambat, apalagi doa orang. Karena ada dalil yang mengatakan bahwa salah satu efek dari dosa adalah doa kita nggak diijabah. Iya kan? Nah, itu dia, guys. Maka sholatlah teman-teman biar nggak nyumbat ya. Ya, diterima tapi susah untuk mustajab. Ya, jadi biar doa orang tua ngalir, doa istri ngalir, doa tetangga ngalir sama kita. Maka kita harus melakukan yang wajib. Ya, gitu ya. Doa tetangga, ya kayak gitulah, jadilah ya kan. Kacamatanya cantik sekali, siap, oke. Iya. Ustazah, ada apa?
bebas sumbatan. Ustazah, habis mandi langsung wudhu atau berpakaian dulu? Wudhu tidak wajib nutup aurat, ya. Wudhu tidak wajib nutup aurat teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai handuk ya saat teman-teman berwudhu nggak masalah. Itu cuma adab. Kan nggak ada syarat wudhu satu tutup aurat ya besti, kan nggak ada gitu dalilnya. Ya jadi boleh aja pakai handuk ya. Ustazah, gimana ngadepin anak yang bandel? Pertama, percaya bahwa anak itu adalah amanah. Kedua, percaya bahwa bukan cuma anak kita yang seperti itu, anak orang juga. Yang ketiga, percaya bahwa setiap orang bisa berubah. Yang keempat, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Bisa jadi anak yang sekarang bandel suatu ketika menjadi anak yang paling taat. Oke? Siap Mbak Sundus, Oke, Ustazah, boleh Kak kita mengaji dalam hati? Boleh, tapi jangan terus-terus. Nanti tak betul bacaan kita dalam hati terus. Kamu makharijul hurufnya betul nggak? Tajwidnya betul nggak? Coba kau dengar aja betul nggak? Mana dengar kita? Nggak bisa. Jadi baca Quran itu usahakan kuat-kuat suaranya. Bersuara macam aku ini. Supaya kita bisa melakukan, kita tahu mana kha, mana ha, mana ha, mana za, mana za, gitu kan. Nah kalau dalam hati aja nggak bisa. Dalam hati itu gosip, itu dalam hati aja guys. Baca Quran kuat-kuat lah sikit. Ya kan, kalau teman-teman gosip tuh dalam hati aja, biar nggak jadi dosa, ya kan, dalam hati aja. Ya Mbak Dewi, begitulah ya. Gitu ya teman-teman ya, zikir dalam hati. Kalau zikir boleh dalam hati, doa boleh dalam hati, ya kan. Nah tapi kalau baca Quran bagusnya bersuara lah teman-teman ya. Iya betul ya, terima kasih sama-sama Mbak Yeni. Apakah uang yang menjual rumah wajib zakat? Tidak, kecuali dia udah numpuk 1 tahun dalam bentuk zakat tabungan sebanyak 85 gram emas. Ustazah, kalau berwudu di kamar mandi posisi tidak berpakaian, apakah sah? Sah. Cuman kurang adab aja. Sah karena nggak ada syarat wudu harus nutup aurat, kan tidak ada. Oke, siap Mbak Is ya. Oke, sama-sama ya. Ustazah, apa doa bisa ketemu Ustazah? Sulit teman-teman ya. Limited edition soalnya aku. Kalau ketemu sama aku susah. Nanti teman-teman tak bisa tidur. Gagal move on ya. Ya, tapi semoga Allah temukan kita di dunia ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh di rumah dan di masjid? Boleh, nggak ada masalah ya. Kalau ke masjid serahkan 2000 ya. Lalu kemudian teman-teman kalau haid letakkan di rumah. Cuma ada satu kayak aku. Iya kan? Nggak ada KW-KW-nya, ya kan? Masukkan di rumah 2000 atau masukkan di Tupperware 2000, baru serahkan di hari Jumat. Boleh aja. Semenjak kenal saya selalu siapkan pertanyaan. Masya Allah, siap Mbak ya. Ustazah, amin ya. Ustazah, boleh nggak seneng sama tausiah? Iya. Boleh nggak seneng sama tausiahnya, tapi saya ingin terus tapu kerja, gimana ya Mbak Entin? Kalau seneng teman-teman nggak bisa lihat di TikTok, bisa ke channel. Semua video-video live ceramah, tanya jawab itu aku siap Mbak Syia, bingung mau nanya apa ya. Itu ada di channel. Teman-teman subscribe aja channelku ya. Aku ada di situ. Ya, di channel aku ada 300.000 sudah subscriber. Nah ini semua aku download, aku upload ke channel bagi yang suka terlambat ya. Siap ya, yang terlambat angkat kaki sebelah, tahan napas, jewer telinga sendiri, terbang ya, 2 minggu 2 malam. 2 minggu ya, terbang ya. Ada yang mirip sama Ustazah. Ustazah, iya gimana caranya buat anak yang ghosting kita biar balik lagi, buat orang yang ghosting kita biar balik lagi. Silent rider, silent treatment. Orang-orang ini nggak ngerti ghosting, Mbak. Dari wajah-wajahnya nggak ada yang tahu. Nggak tahu kan teman-teman, ghosting beda generasi guys. Ya, jadi kalau orang-orang suka ghosting kita, teman-teman silent treatment ya. Jadi kalau teman-teman silent treatment, dia jauh lebih dahsyat daripada teman-teman bereaksi nanti teman-teman terukur
Oke, nggak tahu, nggak usah dikasih tahu karena ini rata-rata banyak usianya maghrib menjelang isya. Beda generasi, Besti. Enggak lah, kita sama ya, seusia ya. Oke, Ustaz ya kalau mau baca Quran sampai hatam, ini maaf ya guys, duduk aku agak-agak kurang baik gitu. Iya, pegel soalnya. Oke, Ustazah, kalau baca Quran apakah harus berurutan? Jawabannya adalah tidak ya. Tidak harus berurutan. Tapi aku sarankan tetap berurutan ya. Siap Mbak Noni ya. Saran aku adalah tetap berurutan dari supaya teman-teman kenal dengan suratnya ya. Kenal dengan surat Al-Anfal, Az-Zukhruf, Al-Falaq kayak gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, sholat awabin rakaat kedua sama nggak bacaannya dengan rakaat pertama? Nggak apa-apa, aman ya teman-teman ya, aman aja. Seluruh rakaat baca itu. Beda dia dengan duha. Duha rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha, iya kan? Nah, tetapi kalau kalau awabin semua sama ya. Oke, Ustazah, kalau sholat duha di waktu syuruk itu pahalanya sebelah. Bukan sholat duha di waktu syuruk, bukan. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu dia iktikaf sampai syuruk. Ya, dia sholat di masjid 2 rakaat, lalu dia iktikaf di masjid, dia sholat, dia zikir, dia baca Quran di masjid gitu ya. Lalu kemudian dia sampai syuruk, lalu dia sholat syuruk 2 rakaat, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Oke, sehat ya teman-teman ya. Siap Mbak, boleh jamnya boleh Mbak ya. Jam malam ini terakhir promo dari TikToknya ya guys. Ustazah, kita udah berinfak, tapi uangnya ditahan. Apakah dapat pahala? Tetap dapat.